Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Soli Soliha, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita belajar dari rumah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2-4 yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Surat Al-Baqarah ayat 2-4. Soli Soliha yang akan kita pelajari hari ini adalah 1. Penjumlahan bersusun panjang, 2. Pengurangan bersusun panjang, 3. Penjumlahan bersusun pendek, 4. Pengurangan bersusun pendek, dan menyatakan kalimat matematika dengan penjumlahan dan pengurangan. Di dalam penjumlahan bersusun panjang, kita akan membagi bilangan tersebut berdasarkan nilai tempatnya. Nah, di sini ada contoh penjumlahan, yaitu 125 ditambah 231. Untuk menjumlahkannya dalam bersusun panjang, kita akan membagi bilangan tersebut ke dalam nilai tempatnya. 125 terdiri dari bilangan 100 tambah 20 tambah 5. Sedangkan 231 terdiri dari bilangan 200 tambah 30 tambah 1. Dalam penjumlahan bersusun, menjumlahkannya harus dari satuannya dulu ya, Soli Soliha. 5 ditambah 1 hasilnya 6. 0 ditambah 0 hasilnya 0. 2 ditambah 3 hasilnya 5. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi, kita menjumlahkannya harus dari belakang dulu ya, Soli Soliha, atau satuannya. Kemudian puluhannya, kemudian ratusannya. Setelah itu, kita jumlahkan semuanya. 300 tambah 50 tambah 6, hasilnya 356. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua ya, yaitu adalah penjumlahan 139 ditambah 247. 139 ini kita bagi ke dalam nilai tempatnya dulu ya. 139 jika dibedakan menjadi nilai tempatnya, jika ditulis menjadi 100 tambah 30 tambah 9. Sedangkan 247 menjadi 200 ditambah 40 tambah 7. Nah, sekarang kita jumlahkan. Masih ingatkan Soli Soliha menjumlahkannya harus dari satuannya dulu ya. Jadi yang kita jumlahkan 9 ditambah 7 yaitu 16. 30 ditambah 40 hasilnya 70. Kemudian kita ke ratusannya ya. 100 ditambah 200 hasilnya 300. Karena di sini masih ada puluhannya, maka 16 ini kita bagi berdasarkan nilai tempatnya, yaitu puluhan dan satuan.
Ini kita bagi ke dalam nilai tempatnya. Jadi 10 ditambah 6. Kemudian kita jumlahkan keseluruhannya dulu. Jadi 300 ditambah 80 ditambah 6. 80 ini tadi dari 70 ditambah 10. Jadi puluhannya kita satukan. Jadi kita jumlahkan semuanya. 300 tambah 60 tambah 6 hasilnya 386. Oke, solih-solihah. Kita beralih ke pengurangan bersusun panjang ya. Di sini Ustazah ada contoh soal yaitu 286 dikurang 135. Sama seperti penjumlahan bersusun panjang. Pengurangan bersusun panjang bilangannya juga harus dibedakan berdasarkan nilai tempatnya. Jadi, bilangan 286 jika dibedakan berdasarkan nilai tempatnya menjadi 200 ditambah 80 tambah 6. Begitupun juga dengan bilangan 135 menjadi 100 tambah 30 tambah 5. Kita mengurangkannya dari satuannya dulu ya. 6 dikurang 5 hasilnya 1. Kemudian kita ke puluhannya. 80 dikurang 30 hasilnya 50. Kemudian kita ke ratusannya ya. 200 dikurang 100 hasilnya 100. Nah, setelah itu kita jumlahkan semuanya. 100 tambah 50 tambah 1 hasilnya 151. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Siap ya. Bilangannya adalah 262 dikurang 127. Bilangan 262 jika dibedakan berdasarkan nilai tempatnya menjadi 200 tambah 50 tambah 12. Nah, kenapa ya bisa seperti ini? Nah, perhatikan ya. Di sini dilihat satuannya 2, bilangan 262 memiliki satuan yang nilainya 2. Sedangkan bilangan 127 memiliki satuan yang nilainya 7. 2 dikurangi 7 itu tidak bisa. Jadi, 2 ini harus meminjam satu puluhan ke bilangan puluhan 60. Nah, seperti ini. 262 jika dibedakan berdasarkan nilai tempatnya menjadi 200 tambah 60 tambah 2. Supaya 2 ini bisa dikurangi dengan 7, maka 2 harus meminjam satu puluhan ke bilangan 60. Menjadi 200 tambah 50 tambah 10 tambah 2. Nah, jika disederhanakan menjadi 200 tambah 50 tambah 12. Nah, baru bisa kita kurangkan dengan bilangan 127. 12 dikurangi 7 hasilnya 5. 50 dikurangi 20 hasilnya 30. Dan yang terakhir 200 dikurangi 100 hasilnya 100. Kemudian kita jumlahkan semuanya menjadi 100 tambah 30 tambah 5 hasilnya 135.
Soli Soliha, kita lanjut ke dalam penjumlahan bersusun pendek. Di dalam penjumlahan bersusun pendek, Ustazah akan menerangkan dengan teknik menyimpan ya. Di sini ada bilangan 135 ditambah dengan 129. Sama seperti penjumlahan sebelumnya ya, penjumlahan bersusun pendek juga dimulai dari satuannya dulu, yaitu 5 ditambah 9. 5 ditambah 9 sama dengan 14. 14 itu sama dengan 10 ditambah 4. Jika dibedakan berdasarkan nilai tempatnya, maka ditulis 4 di tempat satuan. Sedangkan 1 puluhan atau 10 diletakkan di tempat puluhan. Yang kedua, kita jumlahkan puluhannya. 1 tambah 3 tambah 2 yang hasilnya adalah 6. Dan 6 ini harus diletakkan atau ditulis lurus dengan nilai puluhannya. Dan yang ketiga adalah kita jumlahkan ratusannya. 1 tambah 1 hasilnya 2. Jadi menuliskannya harus lurus atau sesuai dengan nilai tempatnya ya. 5 tambah 9 hasilnya 14, namun hanya ditulis 4, menyimpan 1 di puluhan karena 1 ini nilainya 10. Kemudian 1 ditambah 3 ditambah 2 hasilnya 6. Kemudian di tempat ratusannya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Oke, Soli Solihah, kita lanjutkan ke pengurangan bersusun pendek ya. Di pengurangan bersusun pendek ini, Ustazah akan menerangkan tentang teknik meminjam ya. Yang pertama, kurangkan satuannya dulu sama seperti yang lainnya. Kalau pengurangan menggunakan teknik bersusun itu harus dikurangkan dulu satuannya. 3 dikurang 6 itu tidak bisa, maka pinjam 1 puluhan di angka 7. 7 ini nilainya 70. Jadi kalau dipinjam 1 bukan nilainya 1, tapi nilainya 10. Sehingga 3 ini menjadi 13. 13 dikurangi 6 hasilnya berapa ya, Soli Solihah? Ya, betul sekali, hasilnya adalah 7. Maka yang kedua adalah kurangkan puluhannya 7 ini tadi. Setelah dipinjam 1 menjadi berapa ya? Iya, betul sekali, menjadi 6. 6 dikurangi 2 hasilnya 4. Tapi 4 di sini bukan 4 satuan ya nilainya, tapi 4 puluhan. Nah, yang terakhir kurangkan ratusannya karena 6 ini masih bisa dikurangi dengan 2. Maka tidak perlu meminjam lagi di ratusan atau angka setelahnya, cukup 2 dikurangi 1 yang hasilnya adalah 1. Nah, Soli Solihah, hari ini Ustazah akan menyelesaikan masalah sehari-hari menggunakan penjumlahan bersusun. Perhatikan ya, Soli Solihah semuanya.
Di lemari kelas terdapat 259 lembar kertas HVS berwarna merah dan 137 lembar HVS berwarna hijau. Berapa jumlah kertas HVS di dalam lemari? Kita tulis diketahui dulu ya. Diketahui 259 lembar kertas HVS berwarna merah dan 137 lembar kertas HVS berwarna hijau. Kemudian kita tulis ditanyakan. Yang ditanyakan adalah jumlah kertas HVS dalam lemari. Kemudian kita hitung menggunakan cara penjumlahan bersusun, yaitu 259 ditambah 137. Masih ingat kan solih-solihah langkah pertamanya? Ya, betul sekali. Langkah pertamanya yaitu kita jumlahkan dulu satuannya, yaitu satuannya 9 ditambah 7 sama dengan 16. 16 di sini terdiri dari 10 ditambah 6. Ini menggunakan teknik menyimpan ya. Maka ditulis 6 di tempat satuan lurus dengan 9 dan 7. Bisa ya solih-solihah semuanya? Dan jangan lupa menyimpan 1 puluhan atau 10. Kemudian jumlahkan puluhannya. 1 ditambah 5 ditambah 3. Yang hasilnya adalah berapa ya? Ya, betul sekali. Hasilnya adalah 9. Langkah yang terakhir, kita jumlahkan ratusannya ya. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Lihat, kita lanjut ke contoh pengurangan yang kedua, yaitu Udin mempunyai 273 butir kelereng. Kelereng Edo lebih sedikit 58 butir dari kelereng Udin. Berapa banyak kelereng Edo? Yang diketahui adalah banyaknya kelereng Udin sebanyak 273 butir. Sedangkan kelereng Edo lebih sedikit 58 butir dari kelereng Udin. Ditanyakan jumlah kelerengnya Edo. Nah, solih-solihah, kalau berdasarkan cerita ini, maka kita menggunakan pengurangan bersusun pendek ya. Maka bisa ditulis 273 dikurangi 58. Nah, langkah yang pertama adalah kita kurangkan satuannya dulu ya, yaitu 3 tidak bisa dikurangi dengan 8. Maka pinjam 1 puluhan dari 7 puluhan. Berarti kalau dipinjam 1 menjadi 1 puluhan. Sehingga 13 dikurangi 8 hasilnya berapa ya? Ya, hasilnya adalah 5. Nah, setelah 7 puluhan itu dipinjam 1 maka menjadi 6. 6 ini nilainya puluhan ya. Langkah yang kedua, kurangkan puluhannya dulu. 6 dikurangi 5 yang hasilnya 1. Ingat, ditulis di tempat puluhannya ya. Dan langkah yang terakhir yaitu kurangkan ratusannya. Di sini dilihat ya, ratusannya 2 dikurangi tidak angkanya. Kalau tidak ada, maka dikurangi 0. 2 dikurangi 0 sama dengan 2. Atau kalau tidak ada dikurangi seperti ini, maka ditulis sama dengan nilai yang ada di atasnya.
Oke, solih-solihah, sebelum Ustazah akhiri, Ustazah akan memberikan sedikit tugas latihan. Di rumah dikerjakan ya solih-solihah dengan bantuan orang tuanya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.